Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Jadi kedatangan kami hari ini selaku rekan atau partner dari Barbie Kumalasari, Bang Nahak, Bang Herdian. Kami ini adalah tim, satu tim yang peduli dengan partner kami yang sedang mendapat musibah. Pada saat kami press conference kemarin, kami pikir musibah yang dialami oleh partner kita Barbie, yaitu kehilangan seseorang yang dia sangat sayangi, sekaligus bersamaan waktunya kehilangan dengan berlian juga yang disayangi. Namun demikian hari ini kami mendapat petunjuk, dan alat bukti tambahan yang dimana betul-betul mengagetkan kami bahwa ada pengakuan dari seseorang yang tadinya kemarin pun kita nggak sangka-sangka ada pengakuan dari seseorang yang mengakui bahwa barang atau berlian dengan beberapa jumlah berlian yang hilang dari kediamannya rekan kami Mbak Barbie itu per hari ini jadi terang benderang dan jelas ada pada siapa. Maka kita pun juga sudah memberikan batas waktu untuk dikembalikan. Namun demikian sampai dengan jatuh tempo kita melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya, saat ini belum juga ada itikat baik untuk mengembalikan. Sehingga dengan sangat terpaksa kami melaporkan, tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan, pasangan dari Mbak Barbie yang baru saja kemarin menikah dengan Mbak Barbie. Untuk LP-nya mungkin Bang Herdian bisa jelaskan. Jadi akhirnya pada sore hari ini rekan Kumalasari melaporkan saudara Trimulyo Bagus Saputro, dengan pasal yang cukup dahsyat, ini 363. Artinya ancaman hukumannya cukup tinggi karena ini termasuk kategori curat, pencurian dengan pemberatan. Nah, sehingga terus terang cukup mengagetkan karena memang hasil diskusi yang sebelumnya pasalnya ringan-ringan, polisi tidak sependapat. Sependapatnya dia pakai pasal 363. Ancaman hukuman maksimumnya 12 tahun ya. Ngeri ini, ngeri sedap. Mungkin Bang Agus mau nambahkan? Jadi tadi sudah jelas pasal yang disampaikan itu pasal 363 curat. Jadi kami menyampaikan dengan jelas bahwa dugaan kami pelakunya adalah si Bagus ini adalah pasangan daripada rekan kami Barbie. Dan semalam 2:30 pagi ternyata si Bagus itu ada hubungi Barbie untuk mengembalikan barang tersebut. Saya juga ada dikomunikasikan langsung. Tetapi karena sudah larut malam, saran dari kami sebagai rekan besok saja dibawa ke Sensi Senayan Situ untuk bertemu tim untuk diserahkan. Batas waktu jam 3 sore. Ternyata tidak dilakukan. Alat bukti tambahan tadi rekan sudah sampaikan per sore tadi itu ada WA pengakuan bahwa barang itu ada di dia. Yang kedua juga ada rekaman suara bahwa dia yang ada barang dia dan mau dia kembalikan. Artinya bahwa kami tidak lagi pakai inisial, tetapi memang yang bersangkutan menurut kami, dugaan kami bahwa dialah pelakunya. Dan kami minta kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya jangan coba-coba membeli barang yang kami duga dari hasil pencurian ini, karena nanti Anda akan kena masalah dengan pasal penadahan. Jadi kami minta kalau yang bersangkutan datang, kalau bisa langsung laporkan ke kita, lapor polisi. Karena kami sudah laporkan dan kami minta juga kepada Kapolda Metro Jaya, karena ini rekan kami ini bukan hanya advokat, tapi adalah public figure. Ini sudah kemana-mana ini. Untuk segera ditindaklanjuti laporan ini, kalau bisa segera ditangkap dan ditahan, karena memang ancaman hukumannya cukup berat. Sangat tinggi. Lebih dari 5 tahun dan memang harus ditahan. Oleh karena itu kami minta kepada pihak kepolisian, malam ini kami juga akan siapkan saksi-saksi, kami sudah siapkan juga, dan juga alat bukti yang lain, baik itu
WA baik itu rekaman untuk supaya memenuhi unsur daripada pasal disangkakan. Dan kami minta supaya ada penegakan hukum karena korban Berbi Kumalasari rekan kami ini adalah seorang wanita yang kali menurut saya ini sangat dilecehkan. Ya kan? Dia tinggal bersama kok di rumahnya. Dia yang selama ini kami tahu bagaimana Berbi memperlakukan dia seperti apa. Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Tapi nggak apa-apa, dia sudah melakukan kejahatan, dia harus bertanggungjawabkan dan kami pastikan masih ada efek jerah buat yang bersangkutan. Ya, itu aja yang perlu saya. Dan perlu saya tambahkan mungkin ya, saya sampaikan kepada masyarakat ya, agar dapat supaya bisa membantu kami ketika melihat ya pasangan atau saudara Bagus keberadaannya di mana, ya mohon diinformasikan kepada aparat sekitar terdekat ataupun juga bisa bicara sama security bahwa itu orang yang sudah dilaporkan ya sebaiknya diamankan agar bisa diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sekali lagi saya mohon bantuannya kepada masyarakat agar ini juga cepat selesai, tidak berlarut-larut. Sekali lagi kami selaku rekan juga ikut prihatin dan ingin ini semua cepat selesai dengan baik. Oke. Kak Berbi, kan sempat komunikasi semalam. Apa yang dikomunikasiin? Ya tadi malam ada telepon ya kan, kebenaran aku juga baru mau tidur jam 2.13 pagi, terus nomor yang aku tidak kenal tiba-tiba dia bilang iya ini aku Bagus, ya udah perhiasan barang kamu memang udah ada di aku, nah sekarang tolong dong ketik alamat rumah kamu gitu. Aku juga bingung kenapa dia minta ketik, kan dia tahu sebenarnya alamat rumah aku gitu kan. Karena dia mau nyuruh orang. Iya, dia bilang karena aku mau nyuruh orang untuk nganterin barang. Tapi tolong jangan pakai Google ya katanya. Jadi alamat langsung aja. Terus aku mikir, wah ini kan udah pagi, kan bahaya juga. Aku juga kan di rumah sendiri. Jadi aku bilang jangan sekarang ya kan, biar besok aja. Aku bilang gitu kan, jam 3 aja ketemu langsung sama Sunan sama Bang Agus Nahak juga. Itu hubungi saya juga kan. Iya gitu. Nah ini nih, ini chattingnya dia tadi malam. Tuh. Nah, Ya, aku minta maaf dia bilang. Dalam keadaan emosi dan mabuk katanya. Ngambil itu. Alasan apa kabar? Ya alasannya aku emosi campur mabuk katanya. Tapi menurut saya itu kan tindakan kriminal. Apapun urusannya kan nggak pantas dong. Suami mencuri barang istrinya sendiri, perhiasannya, dan ketika pagi itu saya kan langsung shock karena sampai pakaian dalam dia aja udah nggak ada lagi di rumah, jadi sepatu, baju semuanya habis semua, diangkut semuanya. Ya termasuk perhiasan saya itu kan ada cincin nikah, ada cincin berlian saya, terus ada anting juga gitu. Jadi saya ngerasa waduh kok sampai seperti ini, dan saya udah berusaha langsung telepon dia di jam 8:30 lewat itu pagi hari tanggal 4. Saya coba telepon dia 4 Juli, berkali-kali saya mohon-mohon juga, ya kan, tolong kamu angkat, ini kemana perhiasan saya, terus kamu kok kabur, kok tega, ya kan. Tapi dia tidak angkat-angkat, sampailah jam 11 saya coba hubungin, teleponnya sudah mati total. Ya sudah, akhirnya saya pagi itu juga langsung telepon Sunan, ya kan, ini kok apa namanya, saya ada musibah gitu kan. Tapi pada saat itu kan saya masih positive thinking, saya nggak berani nuduh dia gitu loh. Saya cuma berpikir apa dia diculik orang, masa tega banget gitu kan. Saya hanya berpikir seperti itu gitu, karena kan saya juga baru nikah, lagi honeymoon, seluruh media tahu, teman-teman partner pengacara juga tahu. Saya pikir nggak akan mungkin berbuat senaif itu gitu. Sampailah akhirnya Sunan bilang ya udah kita kumpul aja, kita kasih tahu aja ke media, ya kan. Jaga-jaga kali-kali dia diculik orang atau diapain orang, ya kan, kita kan harus ajas praduga tidak bersalah gitu kan. Jadi ya udah kemarin sore preskon, ya kan, dan ternyata tengah malam itu tadi malam dia sudah menyatakan diri, pengakuan bahwa memang itu dia ambil barang itu ada di tangan dia. Dan tadi pun juga dia juga sempat hubungi, ya kan, salah satu saksi, ya dia juga malah merasa oh iya ngapain saya ketemuan Sunan di Sensi gitu loh, ketemuan Berbi di Sensi juga gitu, yang ada cuman buat pemberitaan aja. Nah itu kan sebetulnya omongan yang konyol, pemberitaan aja, emang kita mau manfaatin dia apa gitu loh. Loh kalau orang udah nyuri ya kan
Lah kita kan public figure, nggak ada apapun juga hari-hari Emang dia kita. siapa? Emang dia siapa gitu Nggak kok? pertanyaan, emang dia siapa? Iya, kok malah kesannya kita jadi memanfaatkan. Artinya gitu. begini, lu jangan bercanda deh. Bener. Lu jangan bercanda dengan kita ya, bagus ya. Betul. Lebih baik lu datang karena pasti kami yakin kamu akan segera ditangkap. Betul, gitu. Mungkin total yang tertulis di Nilai LP, kerugian ya? Di sini sih belum ditulis nilai kerugian, tapi pasti Miliaran. berdasarkan miliaran lah pasti. Nilainya besar. Mau lihat. boleh? Boleh dikasih lihat tuh. Bang, kalau dari penyidik tadi kan merekomendasikan pasal pencurian dengan pemberatan. Nah, itu hal pemberatannya apa, Bang? Karena Namanya diancam bro. Aku diancam-ancam. bukan di waktu malam tuh. Oh di mana? Iya. Karena waktu malam hari. Jadi dia malam-malam nyuri. Dan pagi-pagi baru ketahuan. Iya. Iya. Kalau dia nyurinya waktu pagi-pagi atau waktu di siang hari mungkin nggak ada pemberatan. Iya. Pak, kalau yang pengancaman gimana, Kak? Dan ya dia memang 1 bulan ini udah beberapa kali dia suka ngancam-ngancam. Aku kan tanggal 19 juga kan mau bikin acara resepsi yang kedua gitu. Ya kan dia belaga-belaga cemburu terus dia ngancem, aku nggak mau jadi pengantin deh gitu kan. Aku mendingan nggak usah hadir di acara itu gitu. Sementara itu kan resepsi pernikahan Ya. kita yang kedua kali dengan konsep yang lebih mewah lagi dibanding yang pertama kemarin gitu. Dan itu juga dia ancam aku di depan media ya kan, terus di depan teman artis aku gitu. Ya begini, ancaman Psikis ya, gitu. biar jelas ya. Ancaman Betul, psikis. ancaman psikis gitu. Dan itu juga di bukti chat semuanya udah ada tertera di situ bahwa dia memang suka mengancam-ancam aku untuk pergi, untuk kabur, untuk membatalkan acara itu gitu, untuk tidak mengundang ibunya gitu. Itu kan omongan-omongan yang membuat shock gitu. Psikis. Psikis. Cemburunya kenapa, Kak? Kan ini acara buat kalian juga gitu. Betul, dia cemburu karena alasannya karena ada mantan pacar aku akan datang. Sebetulnya itu mah hal konyol yang nggak pantas juga, karena aku juga nggak ketemu mantan pacar aku juga nggak ada telepon-teleponan gitu kan. Kalaupun ada mantan aku mau datang wajar, karena berarti kan aku baik mungkin selama ini sama dia. Seharusnya kalau menurut aku sebagai laki-laki ya welcome dong, toh aku juga public figure gitu kan. Justru harusnya dia bangga dia yang bisa menikahi aku kan gitu. Tapi kok ini malah dibalik kesannya jadi dia merasa dilecehkan. Itu kan dengan pikiran dia sendiri. Jadi pikiran ini sempit, aku rasa pemikirannya dia gitu. Dengan udah jadinya LP ini masih membuka pintu maaf atau Aku sih udah tidak maafkan lagi gitu. Jadi aku berharap dari pihak kepolisian juga segera cepat langsung ditangkap ya kan. Karena dia berbuat begini kan udah sering kali gitu. Cuman dan juga kenapa cepat ditangkap? Takutnya dijual. iya, takutnya dijual juga kan. Dijual kemana-mana kan? Karena dia kan nanti susah. iya betul, takutnya dijual. Takutnya dijual. Ya, jadi harus segera secepatnya gitu. masih berharap semua perhiasan KBRB balik lagi ya, Kak? Iya pastinya kan, karena aku beli kan susah payah ya kan, dan itu aku pakai udah beberapa tahun yang lalu, ya udah punya aku sendiri Milik gitu kan, sendiri. milik Bukan sendiri pemberian dari gitu. dia kan gitu. Iya gitu. Jadi ya pasti Atau ada hadiah dari dia? hadiah dari dia, Ada. ucapan terima kasih. Terima kasih ya kan. KBRB, Itu aja hadiahnya. ini kan nggak enak ya kalau misalnya ngelaporin suami gitu. Iya. Apa ada niatan buat gugat cerai atau Ya kalau aku kan, iya aku untungnya nikah siri kemarin, karena memang aku sudah diwanti-wanti sebelumnya. Mamaku kan dulu kan aku udah pernah nikah juga, dia udah pernah dibobol juga dulu, tapi memang aku tidak pernah melaporkan dia ke polisi. Jadi keluarga aku udah tahu semua tabiatnya dia. Jadi ketika keluarga aku kaget kemarin kan, kok mau lagi ya kan, kembali lagi sama dia. Jadi memang aku diwanti-wanti sama mama untuk udah kita tes dulu gitu kan, ini anak bener nggak, bisa berubah nggak gitu. Ini tabiat. Tabiat. Dan kalau tabiat itu karakter. Iya. Lu bayangin kalau kita sebagai laki harusnya memberi hadiah berlian ke emas kepada istri pacar. Ini malah curi barang. Betul. Makanya orang kayak gini ya si bagus, lu jangan bercanda deh sama lu, dimanapun kita cari, Betul. ya. Dan kami akan segera kalau misalnya lihat kamu bawa ke pihak kepolisian. Iya. Ada penyesalan nggak sih Kak Bergi? Kan ini membuka hati lagi kan akhirnya menikahi dia gitu. Ya sebenarnya gini ya, aku rasa ini kan dia maling yang paling banyak juga ya. Dulu sih pernah kan dulu duit dolar aku, tapi aku nggak pernah laporkan ke polisi gitu, dan aku selalu maafin. Dan dia juga tahu kan sekarang kondisi aku juga kan udah tidak seperti dulu gitu kan. Dalam arti aku juga sekarang lagi kondisi ekonomi juga lagi susah. Seharusnya kan dia untuk membackup, tapi ini malah dia mencuri, dan itu kan jumlahnya cukup
mahal, cukup fantastis gitu. Maksudnya kok niat banget gitu untuk ngebobol gitu kan, jatuhnya ngerampok banget gitu. Jadi aku ngerasa ini orang cinta tapi kok nyakitinnya parah gitu, dan ini kan sebetulnya memalukan. Nah aku rasa kenapa dia langsung diambil semuanya dari cincin berapa biji sampai anting, aku rasa dia berpikir Barbie gampang karena kan selama ini tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi dan aku kan gue juga suami, mungkin di pikiran dia seperti itu ya, nggak Tidak mungkin pernah dilaporkan ke yang berwajib. Iya. Artinya sebelum kasus yang kita laporkan ini ada kejadian. udah ada kejadian yang udah beberapa kali Dan pelakunya? dia juga, tapi dia nggak pernah ngaku gitu loh. Jadi memang ini udah berulang kali dan keluarga aku udah tahu semua sebetulnya, saksinya juga ada. Jadi dia berpikir mungkin Barbie kan baru nikah, gue juga suami, dikira aku tidak akan melaporkan karena pasti kan sebetulnya ini kan hal yang memalukan gitu kan. Siapa sih yang nggak shock, siapa sih yang nggak malu? Kita ditinggal pacar aja sedih, apalagi ini udah baru nikah dirampok pula gitu kan. Terus kan beban moral kan juga malu ya. Tapi kalau aku bicara malu saat ini udah nggak tahu malu lagi karena itu kan jeripaya aku setengah mati gitu kan di perhiasan itu gitu. Jadi aku ngerasa ini udah tidak bisa dibiarkan lagi dan udah sangat keterlaluan. Bahkan anakku aja 1 bulan aku nikah tidak mau ketemu dia sama sekali karena anakku juga udah nggak suka sama dia gitu. Karena dia udah pernah ninggalin anakku dulu juga di apartemen gitu. Terus udah ngambil dolar aku juga. Cukup ya. Sudah tahu Kak keberadaannya mungkin? Informasi Sampai terakhir. saat ini sih kita nggak tahu. Nanti kita serahkan aja sama Pihak yang berwajib itu semoga segera tertangkap. Oke. Oke. Ya. Terima kasih.